Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin wa hadirat ikhwati iman jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, sidang salat Isya dan Qiyamul Ramadan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari berganti hari, rasanya baru kemarin kita memulai ibadah siam Ramadan, ibadah puasa Ramadan pada tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Tak terasa ikhwati iman Bapak Ibu, kita sudah melewati 16 hari dari bulan Ramadan dan kita berada di malam yang ke-17. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja kita semua berharap bahwa aktivitas ibadah di bulan Ramadan yang sudah kita lewati mampu mencapai kepada tujuannya, baik terkait dengan nilai dan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala terkait amaliyah ibadah di bulan Ramadan yang sudah kita lewati, maupun juga tujuan dari ibadah siam, ibadah puasa, yakni mampu menghasilkan pribadi takwa, pribadi yang senantiasa menjaga diri dari murka dan siksa Allah, senantiasa menjaga diri dari dosa dengan cara menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala selama hayat masih di kandung badan, selama roda kehidupan masih berputar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, perjuangan kita dari hari-hari Ramadan yang sudah kita lewati dan mencapai kepada penghapusan dosa, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ikhwatiman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua dari segala noda, dari segala gangguan ketika kita melakukan ibadah siam Ramadan pada hari-hari yang akan datang sampai nanti berakhirnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita kemudahan agar kita mampu menapaki jalan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu meraih semua keberkahan bulan Ramadan ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Kenapa ini penting ikhwati iman? Kita tegaskan kembali. Karena ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, keberhasilan orang mendapatkan keberkahan Ramadan itu mengerucut kepada satu hal. Berkumpul ikhwati iman pada satu hal, yakni pengampunan dan penghapusan dosa. Kita rujuk kepada beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari amaliyah khas di bulan Ramadan. Ikhwati iman, kita rujuk kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim atau muttafaq alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang menunaikan ibadah siam Ramadan, ibadah puasa Ramadan dengan dasar iman, dengan dasar ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan perhitungan Allah semata, maka diampunkan dosanya yang telah silam. Barang siapa yang menunaikan ibadah qiyam Ramadan, salat tarawih dengan dasar iman dan mengharapkan perhitungan Allah semata, maka diampunkan dosanya yang telah silam. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan mengharapkan perhitungan Allah semata, maka diampunkan dosanya yang telah silam. Bapak Ibu yang saya hormati, semua amaliyah yang disebutkan tadi, yakni ibadah puasa Ramadan, ibadah qiyam Ramadan, menghidupkan malam Lailatul Qadar, semuanya ibadah iman, jaminannya adalah diampunkan dosanya yang telah silam bagi mereka yang menunaikannya dengan landasan iman dan mengharapkan perhitungan Allah semata. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kebalikannya berarti orang yang merugi, orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan pengampunan dan penghapusan dosa ketika ia diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Dan itu langsung disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Rogima anfu rajulin." Kata Rasulullah, "Rogima anfu rajulin." Bahasa kita iwatiman, tersungkur hidungnya seseorang. Itu ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan celaka dan merugi. Merugi dan celaka. Di mana seseorang yang dakhala alaihi Ramadan, di mana Ramadan masuk kepada dirinya, Ramadan menghampiri dirinya, dia diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Tuman salakha, kemudian Ramadannya berakhir, Ramadannya selesai, Ramadannya finish iwatiman, qabla an yughfara lahu, sedangkan orang tersebut belum diampunkan dosanya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah iwati iman kenapa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, iwati iman baik hadis riwayat Imam Muslim atau juga hadis riwayat Imam An-Nasa'i, di mana Rasul bersabda dengan redaksi yang sedikit berbeda. Kata Rasulullah, "Qad ja'akum Ramadan Syahrul Mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Bapak Ibu yang saya hormati, penting diketahui bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan dari 12 bulan dalam hitungan tahun Hijriah, yang merupakan bulan yang ke-9, di mana bulan Ramadan tersebut sebelum disyariatkan ibadah puasa Ramadan, sebelum disyariatkan ibadah siam Ramadan, itu belum ada keistimewaan. Bulan Ramadan itu baru dinyatakan istimewa dan memiliki keistimewaan sebagai bulan yang diberkahi, bulan yang agung, Syahrun Azim. Itu setelah disyariatkan ibadah puasa Ramadan pada tahun kedua Hijrah. 2 tahun Rasul berada di Madinah. Dan itu iwatiman rahimakumullah tidak diketahui sebelumnya. Kenapa iwatiman? Karena kita tahu bahwa para sahabat dan Rasulullah itu sudah berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi tidak pernah Rasulullah ketika akan datang Ramadan di tahun pertama Hijrah dan sebelumnya menyampaikan informasi, menyampaikan khutbah di depan para sahabat ketika akan datang bulan Ramadan. Tidak seperti ketika tahun kedua Hijrah. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Rasulullah pada malam harinya menerima wahyu, yakni ayat Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah, ayat 183-184, yang isi wahyu itu terkait dengan perintah melakukan ibadah siam Ramadan. Yang hukumnya fardu, yang hukumnya wajib bagi orang yang beriman. Maka pada siang harinya, pada waktu asar, setelah melakukan ibadah sholat asar bersama para sahabat, Rasulullah berkhutbah saat itu. Lalu kemudian Nabi bersabda, "Qad ja'akum Ramadan Syahrul Mubarak."
telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Jadi baru ketika itu para sahabat tahu bahwa bulan Ramadan itu diberkahi. Dan baru saat itu berarti Ramadan itu dikenal sebagai bulan yang istimewa. Karena sebelumnya iwatu iman tidak ada berita informasi atau khutbah dari Nabi seperti itu. Maka bisa dipahami oleh kita bahwa di antara keberkahan dari bulan Ramadan iwatu iman yang paling utama adalah melakukan ibadah siam Ramadan, ibadah puasa Ramadan. Lalu kemudian kita bertanya, kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan mubarak, bulan yang diberkahi? Iwatu iman Bapak Ibu, dari kalimatnya saja kita paham bahwa bulan Ramadan itu keberkahannya diberi. Maka kalimat yang digunakannya mubarak, yang diberkahi. Keberkahannya tidak muncul begitu saja, tetapi diberi oleh yang maha memiliki keberkahan. Dan dari hal tersebut kita diberi pelajaran bahwasanya yang namanya keberkahan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki keberkahan hanya Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sehingga iwatu iman suatu perkara itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada seorang pun yang mengklaim, menganggap, meyakini bahwa sesuatu ada berkahnya tanpa petunjuk agama. Tidak boleh ada orang mengklaim atau meyakini sesuatu itu ada berkahnya tanpa petunjuk agama. Contoh iwatu iman bahwa Ramadan sebelumnya tidak dinyatakan diberkahi, baru ketika itu dinyatakan diberkahi. Berarti penyematan predikat bulan Ramadan bulan yang diberkahi baru ketika itu, karena Allah sendiri yang menyatakan itu. Maka iwatu iman termasuk perbuatan menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah jika kita meyakini, mengklaim, menganggap bahwa sesuatu ada berkahnya padahal tidak ada petunjuk agama. Iwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, yang disebut dengan barokah merujuk kepada penjelasan seorang pakar bahasa Arab sekaligus juga pakar tafsir Al-Quran, yakni Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, sebuah kitab yang isinya, yang kontennya terkait dengan kosakata dalam Al-Quran yang dianggap asing, yang dianggap membutuhkan penjelasan. Nah, di antara yang dijelaskan dalam kitab tersebut adalah kata barokah. Apa yang disebut dengan barokah? Kata beliau, yang disebut dengan barokah adalah tubutul khairi ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Yang disebut dengan barokah adalah tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Berarti bulan Ramadan bulan yang memiliki keberkahan. Yang keberkahannya iwatu iman tentu saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa singkat keberkahan Allah disematkan kepada bulan Ramadan. Lalu selanjutnya keberkahan tersebut, kebaikan tersebut itu tetap alias tidak ada habisnya. Jadi bulan Ramadan bulan yang diberkahi, menunjukkan bahwa bulan Ramadan penuh dengan keberkahan Allah yang keberkahan kebaikannya tidak ada habisnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ditemukan dalam bahasa Arab itu ada kata iwatu iman yang hurufnya sama, tapi cara bacanya tidak sama. Kalau tadi barokah, ba, ro, kaf, tak marbuto, ba-nya dikasih fathah, ba, kemudian ro-nya dikasih fathah, barokah. Sedangkan dalam bahasa Arab juga ada kata yang dibacanya birkah, ba-nya kasroh, ro-nya sukun, yang artinya sumur. Kenapa sumur itu disebut dengan birkah? Karena sumur itu adalah tempat air yang ketika airnya diambil itu tidak habis. Kenapa air sumur diambil airnya tidak habis? Karena sumur itu ada pasokan air, paling tidak mata air. Maka selama ada pasokannya, maka air tersebut tidak akan habis meskipun diambil orang. Itu kata yang menunjukkan bahwa iwatu iman kemanfaatannya, kebaikannya terus menerus, tidak ada habisnya. Itulah keberkahan kebaikan di bulan Ramadan.
Lalu kemudian kita bertanya ikhwatu iman, apa keberkahan bulan Ramadan? Maka disebutkan ikhwatu iman bahwa ada amaliyah-amaliyah ibadah yang diajarkan Allah dan Rasulnya yang memberikan kebaikan kepada orang beriman. Baik terkait dengan Allah membina orang beriman agar orang beriman mencapai derajat kepada derajat yang paling tinggi di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang paling bertakwa itu adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membina mendidik orang beriman agar supaya naik derajatnya? Maka diantaranya adalah orang beriman dididik dibina dengan bulan Ramadan. Di mana dalam bulan Ramadan ikhwatu iman dicontohkan, diajarkan amaliyah-amaliyah ibadah yang dengan amaliyah tersebut maka orang beriman insya Allah mencapai kepada pribadi takwa. Jelas dalam Quran surah Al-Baqarah 183 disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dengan ibadah puasa itu wahai orang beriman, mudah-mudahan kalian bertakwa. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kemudian kita juga paham di situ bahwa ternyata bukan hanya ibadah siam yang hukumnya fardu bagi orang beriman yang kemudian harus dilaksanakan, tetapi juga ada amal yang lain meskipun hukumnya tidak sama. Ini hukumnya sunnah, di mana Rasul menyatakan aku mensunnahkan ibadah qiyamul Ramadan ya. Yang dengan ibadah qiyamul Ramadan yang dalam bahasa ulama disebut dengan sholat tarawih. Maka siapa yang menunaikannya dengan dasar iman, ketaatan, kepatuhan kepada aturan Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengharapkan perhitungan Allah semata, maka dapat balasan diampunkan dosa. Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan, menghidupkan malam Lailatul Qadar yang akan turun pada malam ganjil, satu malam dari malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Sambutlah, dapatkan, raihlah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang akan turun pada malam ganjil, satu malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di malam-malam ganjil itu akan turun Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang saya hormati, lagi-lagi Rasul menyatakan siapa yang mendapatkan itu diampunkan dosa yang telah silam. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kemudian kita mengetahui bahwa semua itu sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala disajikan kepada orang beriman di bulan Ramadan agar orang beriman terlatih ibadah iman menjadi hamba Allah yang tunduk patuh kepada segala aturan Allah, sehingga kemudian mereka mampu mencapai derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni manusia yang bertakwa. Siapakah mereka? Tadi disebutkan orang yang senantiasa menjaga dirinya dari murka dan siksa Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah korelasinya, itulah hubungannya bahwa bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dengan orang beriman. Karena hanya orang beriman yang mampu mencapai itu. Hanya orang yang memiliki iman yang mampu memburu keberkahan Ramadan. Kenapa demikian ikhwati iman? Tadi disebutkan bahwa iman dan ihtisab itu menjadi landasan, menjadi dasar di mana seseorang akan mendapatkan keberkahan Ramadan. Bukan hanya melakukan amal ibadahnya, tetapi motivasinya, niatnya melakukan itu harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka di ayat 184 Allah mengingatkan bahwasanya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa kalian itu adalah khair, kebaikan untuk kalian jika kalian mengetahuinya, jika kalian punya ilmunya. Al-Qur'an menyebutkan puasa itu khair, bukan ma'ruf. Sementara ma'ruf dengan khair itu artinya baik. Cuma ada perbedaan ma'ruf dengan khair. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang yang dikenal oleh akal dan perasaan manusia. Meskipun dia bukan orang muslim, bukan orang beriman, dia tahu itu perkara ma'ruf. Itu perkara baik. Contoh menolong orang, membantu orang, itu disebutnya ma'ruf. Sementara khair
itu kebaikan yang nggak bisa dijangkau oleh akal pikiran dan perasaan manusia. Yang disebut dengan khair adalah kebaikan yang hanya bisa dijangkau berdasarkan ilmu yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman tidak mungkin bisa menjangkau kebaikan ibadah puasa jika tidak dibarengi dengan ilmu. Karena itulah maka orang beriman jika ingin mendapatkan itu, maka hendaklah ia mengetahui terkait dengan ibadahnya dari A sampai Z, dari alif sampai ya. Yang itu seharusnya didapat oleh kita ketika akan tibanya bulan Ramadan. Yang hari ini kita kenal dengan istilah tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana Rasul itu melakukan kepada para sahabat, menyampaikan datangnya bulan Ramadan. Oleh sebagian para ulama diambil pelajaran bahwa itu merupakan tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan, membekali orang-orang yang beriman, orang-orang muslim tentang bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan dengan pembekalan tersebut orang-orang muslim di mana saja mereka berada, berlomba-lomba untuk meraih keberkahan Ramadan. Karena Al-Quran sudah mengisyaratkan, jangan tanya lagi tentang kebaikan ibadah puasa. Ibadah puasa itu kebaikan untuk kalian, tetapi tidak bisa dijangkau kebaikannya jika tanpa ilmu. Maka kenali terkait dengan ibadah Ramadan secara penuh agar kita mampu meraih tujuan dari ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, maka sekali lagi merugi dan celaka bagi mereka yang tidak mendapatkan keberkahan Ramadan itu. Maka hanya orang yang benar-benar punya iman itu, yang berdaulat dalam dirinya, mampu mencapai kepada tujuan ibadah di bulan Ramadan. Tanpa iman yang benar, maka tidak akan sampai ke situ. Maka berarti datang bulan Ramadan juga pengujian. Apakah iman kita benar atau tidak? Sebab sejatinya kalau orang itu beriman, pasti dia akan melakukan dan memburu semua kebaikan itu. Apalagi kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di antara sifat orang beriman adalah senang kepada kebaikan. Idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Apabila kebaikan yang kamu lakukan, kamu merasa senang, merasa gembira, merasa puas, dan keburukan kejelekan yang kamu lakukan, kamu merasa menyesal, fa anta mu'min, maka kamu itu orang beriman. Dengan sabda tersebut kita paham berarti di antara sifat orang beriman senang kepada kebaikan. Maka bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan pasti akan diburu oleh orang yang beriman. Jadi kalau ada orang beriman tidak memburu, tidak sungguh-sungguh untuk mendapatkan keberkahan Ramadan, jangan-jangan imannya sedang bermasalah. Ini merupakan pengujian iman. Siapa di antara kita benar imannya, maka datang bulan Ramadan pasti dia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Pertanyaan kepada Bapak Ibu, kalau ada orang beriman melakukan sholat 5 waktu, hebat tidak? Kalau ada orang beriman melakukan ibadah puasa Ramadan, hebat tidak? Jawabannya hebat. Kenapa? Karena ada orang yang mengaku beriman, orang mengaku muslim, tapi masih berani meninggalkan perkara wajib itu. Jadi kalau orang beriman melakukan yang wajib itu hebat, tetapi wajar. Kenapa disebut dengan wajar? Ya kan beriman. Bukankah dengan iman itu harus dibuktikan imannya? Maka orang beriman itu tentu saja pantas, wajar kalau melaksanakan kewajiban. Karena tidak disebut dengan iman tanpa ada bukti. Nah sekarang iman, kenapa di bulan Ramadan bukannya ibadah puasa yang wajib, tapi ada yang disunahkan? Contohnya sholat qiyam Ramadan. Apa maknanya, apa hikmahnya iman? Itu mengajarkan kepada kita bahwa orang beriman itu harus punya nilai tambah. Dia harus ada kemuliaan. Apa itu iman? Kalau ada orang beriman melakukan sholat 5 waktu, iman dijaga, maka itu wajar. Tapi jika mereka melakukan dengan berjamaah, maka itu kemuliaan. Jadi orang beriman melakukan ibadah puasa Ramadan, itu hebat, tapi wajar. Tapi melakukan sholat tarawih, yang hukumnya sunnah, dia menjaga sampai akhir, maka itu hebat dan kemuliaan. Kenapa begitu? Sebab ada orang beriman, dia melakukan yang wajib, tetapi yang sunnahnya kadang dilakukan, kadang tidak. Ini menunjukkan tentang derajat dari orang beriman tersebut di atas rata-rata orang beriman. Karena itu di bulan Ramadan diajarkan bahwa bukan hanya perkara yang wajib yang ditegakkan, tapi jaga juga perkara sunnah.
agar supaya kemudian derajat yang paling tinggi di sisi Allah ikhwati iman itu bisa kita raih dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, dan masih tersisa beberapa malam pada masa yang akan datang, khususnya pada 10 akhir Ramadan, maka hendaklah Bapak dan Ibu menghidupkan malam Lailatul Qadar, yakni malam-malam ganjil. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Sebab jika orang mendapatkan Lailatul Qadar, di mana Rasul mengajarkan agar orang berdoa menyambut datang Lailatul Qadar dengan doa khusus ikhwati iman yang diajarkan Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad itu dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah, hapuskanlah segala dosa dan kesalahanku. Kata para ulama, yang disebut dengan maaf atau afun itu bukan pengampunan dosa saja, tetapi penghapusan dosa. Itulah luar biasanya malam Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkannya bukan hanya mendapatkan ampunan dosa, tetapi penghapusan dosa. Ada perbedaan ampunan. Kalau ampunan itu dosanya ditutup, seperti orang menulis di atas kertas lalu salah, lalu tip X, tulisan yang salah itu disebutnya maghfirah, ampunan. Tetapi kalau afun ikhwati iman, orang menulis sesuatu di atas kertas lalu salah, maka tulisan yang salah dihapus sampai habis, tidak ada bekasnya, atau dia cari lembaran baru yang masih bersih. Itu makna dari afun, dan itu konten isi dari doa Lailatul Qadar. Maka siapa yang mendapatkannya bukan hanya ampunan tetapi penghapusan dosa, dan itu merupakan keberkahan segalanya. Sebab jika orang sudah tidak punya dosa, maka tidak mungkin dia transit di api neraka, tidak mungkin dia akan menjadi alumni neraka jahanam, atau yang disebut kata Nabi jahannamiyun. Tidak mungkin jadi orang dia alumni neraka jahanam karena sudah tidak punya dosa. Tidak mungkin Allah menyiksa seorang hamba jika dia tidak punya dosa. Itulah keberkahan bulan Ramadan. Dari semua amal-amal yang kita lakukan, maka kita keluar dari Ramadan seperti ketika dia keluar dari perut ibunya masing-masing dalam keadaan suci dari dosa. Selesai itu disempurnakan dengan kewajiban zakat fitri. Lagi-lagi waktu iman, Allah tidak mau orang beriman ada noda, ada kesalahan, ada perkara sia-sia selama Ramadan, maka disempurnakan, dihilangkan, dibersihkan dengan menunaikan zakat fitri. Telah difardukan zakat fitri kepada orang yang beriman, kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, kepada orang dewasa maupun anak kecil, orang merdeka, orang yang hamba sahaya. Mereka difardukan melakukan zakat fitri. Kata Rasulullah, man addaha qabla sholat fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitri, menyerahkan kepada mustahiknya sebelum sholat id, sesudah melaksanakan sholat subuh ibadah iman, maka itu zakat yang diterima. Kata Rasulullah, fahiya zakatun maqbulah, maka itu zakat fitri yang diterima. Wa man addaha ba'da sholat fahiya shadaqatun minas shadaqat. Tapi siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka itu merupakan sedekah biasa. Artinya ikhwati iman bergeser dan berubah hukumnya ikhwati iman, yang wajib dan yang sunnah. Maka ikhwati iman hendaklah kita tetap teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menunaikan zakat fitri. Jangan sampai mengeluarkan ikhwati iman kepada mustahik itu pada waktu yang bukan waktunya. Hendaklah menetapkan ikhwati iman di waktu yang sudah ditetapkan, sebagaimana petunjuk Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa yang menunaikan di hari itu, di pagi itu ikhwati iman, apalagi di luar itu ikhwati iman, maka ikhwati iman, orang yang menunaikannya di pagi itu sebelum melaksanakan sholat id, setelah melakukan sholat subuh itu, maka itu merupakan zakat fitri yang diterima. Tetapi jika ditunaikannya di luar waktu itu, baik sebelum itu maupun sesudah itu, maka itu merupakan sedekah biasa. Bergeser ikhwati iman, itu menjadi sedekah biasa, berarti berdosa kita karena tidak zakat fitri. Karena itu maka tanya kepada amil zakat, kepada panitia zakat, kapan dikeluarkannya. Kalau dikeluarkan seperti yang ditetapkan, maka Bapak Ibu serahkan kepada dia. Tetapi kalau kemudian tidak, maka berpindahlah kepada amil zakat yang lain agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id din minal kafirin wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.